Tema firman Tuhan kita hari ini adalah segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Yang terdapat di dalam Filipi pasal yang keempat ayat 13. Mari kita sama-sama membacanya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, penting sekali sebagai anak Tuhan kita memiliki mental saya bisa dalam mengerjakan segala sesuatu. Bisa bukan karena kita ingin memerlukan pembuktian diri, tetapi bisa karena kita memiliki Tuhan yang luar biasa. Bisa karena Tuhan tidak ingin saya dan saudara memiliki mental seorang yang mudah menyerah. Kita percaya bahwa di dalam Kristus kita benar-benar dapat menanggung segala perkara, bukan hanya sanggup dalam menanggung penderitaan atau kesedihan, tetapi juga sanggup dalam hal mengembangkan kapasitas, kemampuan, dan keahlian. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebuah kutipan berkata, orang pintar kalah dari orang yang bertalenta. Orang yang bertalenta kalah dari orang yang cerdik. Dan orang cerdik kalah dari orang yang gigih. Itu artinya jika kita memiliki dan mengembangkan mental saya bisa, kita akan selalu keluar sebagai pemenang. Anggap saja kita pintar, penuh talenta, dan cerdik. Tetapi pada satu titik tertentu, kita mengatakan kepada diri kita sendiri, saya tidak sanggup lagi. Tentu kita akan berhenti dan meninggalkan semuanya. Sebaliknya, orang-orang bermental saya bisa, mungkin tidak pintar, tidak bertalenta, dan tidak cerdik. Tetapi mental saya bisa, itu akan membuat mereka terus berusaha dan maju perlahan, tapi pasti dan tidak mudah menyerah terhadap kondisi. Nama John Stephen Akhwari diingat sepanjang masa berkat perjuangan heroiknya pada Olimpiade 1968 di Meksiko. Pelari maraton asal Tanzania ini tidak meraih medali apapun di ajang olahraga dunia yang sangat besar tersebut. Namun semua kamera televisi mengarah kepadanya ketika dia mencapai garis finish. Akhwari mengalami kram hebat di tengah pertandingan. Akibatnya dia tertubruk sejumlah pelari dan jatuh dengan sendi lutut tergeser dan bahu yang sakit. Namun dia tidak menyerah. Dia meneruskan lomba dengan lutut dibebat kain. Akhwari mencapai finish dengan kondisi terpincang-pincang saat medali akan dibagikan kepada para juara. Ketika ditanya seorang wartawan mengapa dia tetap meneruskan lari meskipun kondisi fisiknya tidak memungkinkan, Akhwari menjawab, negara saya tidak mengirimkan saya terbang 10.000 mil jauhnya hanya untuk start berlari. Mereka mengirim saya untuk menyelesaikan lomba. Sungguh mental yang luar biasa. Kita perlu memiliki sikap seperti itu dalam hidup kita. Ya, banyak tantangan dan rintangan yang kita hadapi. Tetapi itu bukan alasan bagi kita untuk berhenti. Ya, ada penyesalan dan air mata yang kita alami. Tetapi itu bukan alasan bagi kita untuk menyerah. Seperti Akhwari, bebat luka yang ada di dalam kakinya, dia terus berjalan dan menyelesaikan pertandingan. Saya dan saudara mengalami hal yang sama. Ada Tuhan yang senantiasa menyertai kita,
memulihkan dan mengangkat hidup saya dan saudara. Katakan amin. Kalau kita kehilangan tim penyemangat kita, jangan takut. Semangati diri kita sendiri seperti Daud yang kerap mengatakan, "Bangunlah hai jiwaku, saya percaya Tuhan," dan para malaikat pun tidak lelah menyemangati kita. Tuhan memiliki rencana yang besar untuk hidup saya dan saudara. Rencana Tuhan tidak gagal sekalipun kita gagal. Jangan biarkan situasi dan kondisi membuat kita larut dalam kegagalan. Kita bangkit dan berjalan lagi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika Musa menyerah, Laut Merah tidak akan terbelah. Dan bangsa Israel masih diperbudak oleh bangsa Mesir. Jika Daud menyerah, Goliat akan menghabiskan seluruh tentara Israel. Dan tidak akan ada kitab Mazmur yang begitu indah. Dan satu lagi, jika Yesus menyerah, kita masih hidup di dalam kutuk dan dosa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan pernah menyerah. Kesaksian kita melewati pergumulan dapat mengubahkan sejarah hidup seseorang di masa mendatang. Dan keteguhan iman kita saat dalam pergumulan dapat memberkati mereka yang tidak percaya kepada Yesus. Saya mau sampaikan ada 3 alasan yang membuat kita menolak untuk menyerah terhadap masalah dan tetap kuat apapun pergumulan hidup yang ada di hadapan saya dan saudara. Yang pertama, janji Tuhan kita berhasil. Sama-sama katakan, janji Tuhan kita berhasil. Ini adalah alasan pertama bagaimana kita menolak untuk menyerah terhadap situasi dan kondisi yang buruk. Karena Tuhan menjanjikan kita berhasil. Janji Tuhan nyata dan terpercaya. Daripada situasi dan kondisi yang kita alami, masalah yang kita hadapi hanyalah sementara. Sedangkan janji Tuhan itu kekal. Itu sebabnya kita menolak untuk menyerah. Yang kedua adalah Tuhan senantiasa menyertai kita. Ada Roh Kudus yang tinggal di dalam hidup kita. Roh yang gagah perkasa dan roh yang lebih besar dari semua roh yang ada di dunia. Jika Tuhan senantiasa menyertai saya dan saudara, mengapa kita harus menyerah? Mengapa kita harus takut menghadapi raksasa atau badai kehidupan? Bukankah raksasa takluk kepadanya dan badai itu tunduk pada perintahnya? Yang ketiga yang saya mau sampaikan buat kita semua untuk kita tidak mudah menyerah adalah katakan, kita diciptakan lebih dari pemenang. Jika kita menyatakan diri menyerah terhadap suatu masalah, itu artinya kita mengakui bahwa kita adalah orang yang kalah dan gagal. Padahal kita tahu bahwa Tuhan menciptakan kita lebih dari pemenang. Tuhan tidak menciptakan kita untuk kalah dan gagal, melainkan untuk menang dan berhasil. Itulah identitas kita di dalam Kristus. Di dalam kitab Bilangan pasal yang ke-14 ayat yang ke-9 berkata demikian. Janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri ini, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedangkan Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Setiap kali menghadapi masalah, kita akan selalu diperhadapkan 2 pilihan. Yang pertama, hadapi. Yang kedua, lari. Keputusan kita atas 2 pilihan itu sangat ditentukan dari cara kita memandang siapa diri kita. Kalau kita melihat diri kita sebagai seorang yang tidak mampu,
tidak bisa, dan tidak sanggup, sudah pasti kecenderungan kita adalah memilih lari dari masalah. Sebaliknya, jika kita memandang diri kita adalah orang yang dikasihi Tuhan, berharga dan memiliki kuasa nama Yesus, maka kecenderungan kita adalah hadapi. Daud dan Saul menghadapi masalah yang sama, yaitu Goliat. Tetapi kedua orang itu memiliki respon yang berbeda. Saul memilih lari, sedangkan Daud memilih menghadapi tantangan. Apakah kita pernah berusaha menghindari dari situasi yang sulit? Banyak orang memilih untuk lari ketika segala sesuatunya menantang. Mereka lari dari masalah dan tanggung jawab masa lalu dan juga orang-orang yang tidak mereka sukai, dan lari dari semua yang membuat mereka tidak nyaman. Mungkin hari ini kita sedang mengalami hal di atas. Izinkan saya meneguhkan kita bahwa lari bukanlah jalan untuk melihat kemenangan. Jika kita ingin melihat apa yang Tuhan telah sediakan bagi kita, kita perlu belajar untuk menghadapi tantangan-tantangan hidup. Firman Tuhan tidak mengatakan teruslah menghindar sampai engkau melihat kemenangan. Namun Tuhan ingin kita berdiri teguh, bersiap menghadapi apapun yang ada di hadapan kita. Ada kabar baik, kita tidak perlu melakukan hal itu dengan kekuatan diri kita sendiri. Tuhan ada di pihak kita. Tuhan memperlengkapi kita dengan Roh-Nya yang kudus, yang perkasa untuk menghadapi segala tantangan. Ketahuilah bahwa Tuhan ada untuk kita berdiri teguh di dalam iman dan percaya bahwa kemenangan yang kita miliki adalah kemenangan di dalam Kristus Yesus. Apa yang Daud ucapkan sebelum mengalahkan Goliat? 1 Samuel 17 ayat 45, Daud berkata, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, segala barisan Israel yang kau tantang itu." Perhatikan rahasia keberanian dan kemenangan Daud. Daud memandang dirinya sebagai orang yang dikasihi dan senantiasa disertai Tuhan. Daud tahu siapa dirinya di mata Tuhan. Sedangkan Saul berbeda. Dia memandang dirinya sebagai orang yang kalah. Saul lupa bahwa dia diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Itu sebabnya respon kedua orang itu berbeda. Saya ingin mengingatkan kita semua agar memandang diri kita dengan benar seperti Tuhan memandang kita, supaya kita dapat membuat keputusan yang tepat dalam segala situasi yang kita hadapi. Mazmur 20 ayat 7 berkata, "Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya." Terkadang masalah kita bukan kemampuan, kesempatan atau koneksi, tetapi mental yang terlalu cepat menyerah. Mari kita mau belajar bahwa musuh-musuh terberat kesuksesan bukan kesalahan atau kegagalan, tetapi mental mudah menyerah. Faktanya, semua orang yang sukses dalam satu titik di hidupnya pernah mengalami kegagalan atau melakukan kesalahan. Hanya saja mereka tidak menyerah, mereka memilih bangkit dan kembali berjalan. Kita pernah melakukan kesalahan dan kegagalan di dalam hidup ini, tetapi kita mari menolak untuk menyerah. Memang tidak mudah bangkit dari kegagalan, tetapi hal itu bukan tidak mungkin.
Tuhan Sang Pemberi kemenangan senantiasa ada bersama-sama saya dan saudara. Ketika kita jatuh atau gagal, tangan-Nya memeluk dengan penuh kasih dan mengangkat kita kembali. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin hari ini kita sedang berada di tempat terendah di dalam hidup kita. Mungkin kita baru saja melakukan sebuah kesalahan yang fatal. Mungkin kita sedang sakit, kita mengalami beban berat dan penuh dengan air mata. Tetapi jangan menyerah, bangkit lagi, berjalan lagi. Saya mau berdoa buat setiap kita agar kita dikuatkan dan setiap kita diteguhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Kiranya pujian ini boleh menjadi berkat buat saya dan saudara. Haleluya. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat kami tanggung di dalam Yesus yang memberi kekuatan kepada kami. Engkau Tuhan penolong dan sahabat di dalam hidup kami. Dan kami saat ini mau berkata, kami mau tetap percaya sebab Engkau adalah Tuhan yang setia. Setiap keluarga, setiap hidup kami saat ini, apapun yang kami alami, biarlah kami boleh berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sakit penyakit kami Tuhan sembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, pergumulan kami Tuhan memberikan kekuatan dan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Kami percaya ada banyak hal yang terjadi hari-hari ini. Seolah-olah kami semakin melihat hal-hal yang buruk atau hal-hal yang tidak mungkin. Pertolongan itu adalah dari Tuhan. Dan kami yakin saat ini Tuhan yang baik ada bersama kami. Kuatkan kami, mampukan kami, dan kami biarlah tidak akan bergeser dari iman kami, bahwa kami akan tetap setia kepada Tuhan. Segala perkara dapat ditanggung setiap keluarga. Segala perkara dapat ditanggung orang tua. Segala perkara dapat ditanggung oleh setiap pribadi kami di dalam Yesus yang memberi kekuatan kepada kami. Segala kekhawatiran kami, segala ketakutan kami, segala kecemasan kami, semuanya kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Dan kami mau berkata, semuanya itu kami putuskan, kami batalkan, kami tolak di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati setiap kami, dan kami mau hidup menjadi berkat bagi banyak orang. Kami akan memandang diri kami adalah orang yang dikasihi Tuhan, adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Hidup kami adalah karena Tuhan. Berkati hidup kami Tuhan, pulihkan kami Tuhan. Ini kami umat-Mu. Biarlah saat ini firman-Mu menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.